Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang ingin menyelesaikan konflik di antara kalian. Ya, aku kalau ngomong L sama R tuh agak-agak gitu deh ya, kalian pasti tahu. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Ya. Ini tuh seperti biasa videonya berisi tentang energi kalian, hubungan kalian, kamu sama dia, deskripsi orangnya seperti apa. Nanti kalau aku ingat, aku bakal cek perasaan dia dan apa yang akan dilakukan nanti untuk hubungan kalian gitu. Terus apa lagi ya, oh iya, aku mau say thank you buat kalian yang udah komen di video terakhir aku ya. Terima kasih untuk sambutan hangatnya, warm welcome-nya. Ya, kayak kalian tuh pede cerita tentang kabar kalian. Aku appreciate. Kalau yang lagi sedih, semoga kesedihannya berganti secepat mungkin dengan kebahagiaan setiap harinya, dan semoga yang lagi ada masalahnya cepat selesai, dan semoga gak ada lagi yang rasa kesepian. Oke. Semoga karirnya lancar-lancar juga ya, gak ada masalah di pekerjaan. Terus apa lagi ya yang aku baca kemarin? Ya udah, lucu-lucu sih komennya juga. Aku bacain komen kalian tuh kayak, oh Kak Dinda sakit, ternyata cepat sembuh ya. Walaupun sakit suaranya tetap merdu kok. Ya gitu deh, kalian suka komen yang memang aneh-aneh, tapi ya aku suka lah, cukup menghibur. Jadi kita sama-sama menghibur ya. Aku menghibur kalian, kasih pencerahan, terus kalian juga menghibur aku. Jadi kita di sini hubungannya take and give ya. Oke, udah itu aja ya. Jangan lupa komen-komen lagi ya nanti di video aku. Aku senang kok bacainnya, aku suka bacain kok. Ya, oke, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang ingin menyelesaikan konflik hubungan kalian. Kita cek gimana energi dia yang ingin menyelesaikan konflik hubungannya sama kamu. Kamu energinya seperti apa? Energi kamu ke dia. Menurut kamu, dia itu seseorang yang cukup penting untuk kamu, untuk hidup kamu. Kamu suka jadi pendengar buat dia ketika dia lagi banyak masalah, ketika ada masalah, ketika dia berkeluh kesah, ketika ya pokoknya kamu jadi pendengar yang baik lah buat dia. Ya mungkin dia suka sharing, suka cerita ke kamu. Energi kamu ke dia ini positif sih. Kamu sebenarnya memandang hubungan ini tuh hubungan yang positif, hubungan yang baik. Tapi kalian udah menjauh nih di sini nih. Ini ada ini nih, energi hubungan yang baru, something new. Mungkin orang ini bukan orang yang bukan orang yang udah lama banget kamu kenal tuh. Pokoknya ada something new di sini. Entah akhir-akhir ini kalian bermasalah, baru-baru ini bermasalah, atau hubungannya baru deket, terus langsung kandas, ya baru kenal, terus langsung deket, langsung jadian, terus baru kenal, baru deket, baru jadian, terus langsung kandas. Ada yang di ghosting, ada yang tiba-tiba ada masalah, ada shocking moment di sini, tiba-tiba ada yang shock, kok kita tiba-tiba menjauh, kita tiba-tiba di ghosting gitu. Ada nih di sini. Ya. Kalian pernah bertemu nih. Mungkin kalian pernah bertemu di public area, di tempat umum. Kalian pernah ketemu face to face. Kamu ngerasa dia itu lebih bersinar atau lebih unggul dibanding option kamu yang lain. Ya, ada perasaan juga kamu ke dia di sini. Kayaknya kamu punya feeling ketika kalian bertemu. Entah first meet, kayak
pertama kali kamu lihat dia atau ketemu dia terus kamu langsung jatuh cinta, love at first sight, bisa juga. Kamu merasa dia itu kayak standar dan tipenya kamu. Orang ini cukup material things kayaknya. Mungkin kalian saat ini lagi diam-diaman gak banyak bicara. Ada rasa kamu pengen fight buat hubungan ini. Tapi kamu ngerasa ini nih berat, hubungan ini berat buat dijalankan. Mungkin ngerasanya kayak cuma salah satu aja yang berjuang. Jadi salah satunya tuh lebih banyak effortnya, tapi satunya lebih santai. Kalian ada jarak di sini, lagi berjarak. Kamu ini suka nggak mau dengerin orang sekitar kamu membicarakan apa tentang dia. Misalnya orang-orang sekitar kamu bilang dia red flag, tapi kamu ya enggak kok nggak red flag gitu. Jadi kamu suka menutup telinga kamu tentang penilaian orang sekitar kamu tentang dia gitu ya. Oke, sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Ada sebuah keputusan yang ingin dia ambil untuk hubungan ini, dan ada nih mereka yang kayak udah menutup diri atau menutup hatinya dari kamu ya, atau mereka kayak menutup akses ya, kayak membatasi diri bisa juga sebenarnya. Sama dia juga nggak banyak bicara ke kamu nih, dia kayak kasih batasan defensif nih, mungkin takut sakit hati, takut saling melukai atau apa. Dia ini nih suka kasih love bombing, mungkin awal-awal kenal kayak kata-katanya manis, pokoknya pencitraannya bagus lah ya, kata-kata manis, something sweet, entah ngasih sesuatu, entah love language-nya suka memberi sesuatu gitu ya, atau kamu kemakan bujuk rayu dan janji-janji manisnya atau dia suka memuji kamu, kasih komplimen, kamu cantik, kamu tipe aku suka gini gitu, lalala tentang kamu gitu. Pokoknya ada love bombing di sini. Jadi tuh kamu kemakan rayuannya atau termakan bujuk rayu dan kata-kata manisnya. Untuk kamu nggak diabetes ya. Dia suka kepoin kamu, suka stalking kamu nih. Walaupun diam-diam aja nggak banyak bicara. Energinya sama nih, tadi tuh ini ada King of Cups, mana sih? Pokoknya energinya sama. Kamu senang ke dia, ya apa ya ibaratnya? Ya dia senang lah ke kamu. Everything about you, dia ada happiness-nya. Dan kamu juga tadi sama sih. Everything about him, menurut kamu itu kamu senang, ada happiness di sini. Sama dia juga menganggap kamu itu salah seorang yang cukup penting dalam hidupnya, cukup penting buat dia. Dia yang ingin menyelesaikan konflik di antara kalian. Di antara kalian atau hubungan kalian lah ya, sama aja lah ya. Takut di ini, di komen sama netizen. Mentang-mentang ada kolom komentar ya, netizen tuh sukanya komentar, tapi kadang komentarnya suka menyakiti. Tapi di sini enggak sih, udah pada dewasa, alhamdulillah. Komen-komennya nggak ada yang menyakiti aku. Oke, di sini dia yang ingin menyelesaikan konflik. Hubungan kalian tuh nggak banyak berubah. Ibaratnya gini, kamu belum bisa lihat keseriusan dia, atau hubungan kamu digantung, atau nggak ada status, FWB mungkin, terus hubungannya ya dekat, kalian dekat, mungkin kayak komunikasi tiap hari, update kehidupan, atau kamu tahu kabar dia, dia tahu kabar kamu, tapi ya gitu-gitu aja hubungannya ya. Sebenarnya dia ini melihat kamu itu lebih bersinar, sama dia juga melihat kamu lebih bersinar dari option-option dari orang-orang atau lawan jenis yang dekat sama dia ya. Dia nih orangnya tahu tentang tarot, spiritual, supranatural. Dia sering nih kayak agak-agak membatasi diri dari kamu. Kadang kamu ngerasa kok dia agak cuek, kok dia gini, kok dia gitu. Nah, sikapnya agak-agak berubah. Entah dia plan atau kamu berdealing sama seseorang yang agak childish. Jadi agak-agak berubah nih Kak ya orangnya. Keinginan nih, ada keinginan dia mau komunikasi di sini. Kalau seandainya dia menyakiti kamu, nah ini nih kayaknya dia ngerasa udah buat kamu terluka, dan ada sebuah komunikasi atau obrolan di mana dia ingin meluruskan, menjelaskan, atau ingin menyembuhkan, memperbaiki, atau ya bikin kamu lebih
bikin kamu nggak sakit hati lah, karena dia sadar dia udah melukai kamu di sini. Dan di sini apa ya, dia ngerasa dijudge sama kamu nih. Mungkin kamu ngomongin dia macam-macam, atau kamu menjudge dia aneh-aneh. Dia tahu sebenarnya. Atau kamu merasa, lo gini, lo gitu. Padahal bukan dijudge ya. Mungkin emang dianya seburuk itu ya. Jadi kamu ya menjudge dia seperti itu. Padahal memang aslinya faktanya dia seperti itu. Ada sebuah sakit hati yang dia rasakan. Kenapa dia sakit hati? Iya loh, dia sakit hati. Tapi kenapa dia sakit hati ya? Dan malah dia yang ingin menyelesaikan konflik di antara kalian. Tapi bisa aja dia sakit hati karena sudah melukai kamu. Dan itu sama aja kayak menyakiti dirinya sendiri. Atau dia sakit hati sama situasi hubungan kalian. Contoh misalnya kalian nggak komunikasi nih, diam-diaman gitu ya. Ada konflik kan. Ya dia sakit hati sama keadaan hubungan kalian yang seperti itu. Yang tidak ada komunikasi. Ya, atau dia sakit hati karena sudah sama-sama saling menyakiti. Orang ini tuh kepikiran kamu loh. Tapi pandangan dia tentang kamu tuh masih positif. Karena di sini aku lihat kayak nggak ada unsur kebencian. Coba aja nanti kita lihat lagi ya. Dan nih dia sering mikirin kamu di malam hari nih katanya nih ya. Ada ini mau ada pertemuan, energi mau ada pertemuannya nih strong nih. Kuat banget energi pengen aja ketemu atau komunikasi. Ya relate sama temanya kan, dia ingin menyelesaikan konflik. Mungkin menyelesaikan konflik menurut dia itu harus ketemu face to face, ngobrol, biar bisa melihat gesture tubuh kamu, biar bisa melihat kamu tuh sebenarnya masih benci atau enggak sama dia. Ketika orang menghubungi, telepon, chat sama bertemu itu kan beda ya. Kalau di chat kita chatnya biasa aja nih, nggak marah. Kadang lawan bicara kita menganggap kita marah gitu. Nah makanya dia tuh ada keinginan mau ketemu sama kamu. Ada rasa kangen dia sebenarnya di sini. Kalian mungkin nggak berkabar ya. Jadi energinya nih kayak misterius. Salah satunya nggak tahu kabar masing-masing. Ya. Orangnya agak-agak ini nih berubah-ubah kayak bunglon ya. Entah sikapnya, entah cara dia nge-treat kamu, atau bisa kayak tiba-tiba ada perubahan lah di hubungan kalian. Energinya memang orangnya misterius di sini. Kamu suka ngerasa kayak ada sesuatu yang dia tutupi atau rahasiakan dari kamu. Orangnya pintar dalam berkomunikasi, komunikatif orangnya. Dia sangat memikirkan penampilan di sini. Ini kan apa ya, decknya bagus gitu ya, putih ya. Ini sekarang kita lihat deck yang serem-serem ini. Ya coba dia yang ingin menyelesaikan konflik. Biar apa sih? Biar seimbang ya. Enggak sih, sebenarnya aku random aja. Emang lagi pengen pakai yang ini. Dia yang ingin menyelesaikan konflik. Ada energi dia ini kayak menunggu kamu mungkin. Kalau dia punya salah, ya mungkin dia nungguin nih kamu yang cari dia duluan. Entah dia takut, ada malu ya. Tapi orang ini ada sakit hati juga loh sebenarnya. Entah kamu menyakiti dia atau ada salah bicara ya, mungkin kamu ke dia atau apa. Tapi energinya kuat banget nih, dia menunggu, waiting di sini aku lihat. Tapi aku lihatnya belum ada keinginan buat action apa-apa. Ada beban pikiran sih sebenarnya nih yang dia pikirin banget. Itu beban buat dia. Dia merasa ada yang gantung di antara kalian nih, hubungannya gantung. Ini ada sakit hati atau kemarahan yang dia simpan di sini nih. Kenapa ya? Dan ini nih. Bisa dilihat kayak dia nggak mau berucap satu kata pun. Ya anggaplah dia nggak mau komunikasi atau diam aja. Tapi energinya ini nggak bisa lepas dari kamu nih. Ini kan ada jarak tuh. Kalau kita lihat dari gambar kayak ada jarak. Tapi kayak nggak mau melepaskan. Entah salah satu di antara kalian nggak mau melepaskan atau dua-duanya belum mau melepaskan atau nggak bisa melepaskan. Padahal dua-duanya sama-sama nggak tahu kabar masing-masing atau sama-sama nggak ketemu di sini. Kamu nggak tahu kabar dia nggak tahu kabar kamu.
Dia merasa udah cukup terbuka sama kamu. Ada kartu The Lovers-nya di sini nih. Ada perasaan dia, ada cinta, ada feeling ke kamu. Kalian sering terjadi gesekan-gesekan nih, entah karena hal kecil atau hal besar tuh. Ada aja yang bikin kalian konflik, bikin emosi, terus akhirnya sama-sama nih keduanya keluar kata-kata yang gak enak kadang. Kalau lagi konflik, kalau lagi ribut. Apa lagi ya? Iya nih energi ini apa sih, kayak seseorang yang lagi menunggu sesuatu di sini nih, strong ya energinya. Dia tipe orang yang mandiri, independen. Kalau dia feminin, badannya tuh kecil, kurus mungkin. Tapi ya badannya ini nih apa sih, kayak ideal lah gitu. Nggak tahu nih, tiba-tiba aku lihat ini aja. Jadi ngomong gitu. Ada sebuah kerinduan sih. Aku lihatnya mungkin ya dia memang mau action, tapi energinya kuat kalau dia tuh apa ya, kayak stuck aja. Dia mau action, cuma kayak lagi stuck aja. Ibaratnya ketika dia mau action tapi belum ada niat, rencana atau kepikiran untuk melangkah saat ini, untuk melangkah sekarang. Ini dia mau action ya, tapi belum ada kepikiran untuk melangkah sekarang. Untuk menghampiri kamu, untuk menuju kamu itu belum untuk sekarang. Orangnya agak sensitif nih, orangnya gampang overthinking di sini. Makanya dia tuh sering banget kayak tenangin diri gitu ya, menenangkan diri. Iya, dia udah baper sama kamu nih. Dia merasa ini loh, banyak kecocokan di antara kalian. Ini ada energi third party loh. Cinta segitiga nih, ada seseorang di tengah-tengah hubungan kalian. Kalian tuh cocok, tapi tiba-tiba ada sesuatu atau seseorang di tengah-tengah kalian, yaitu yang buat kalian berjeda atau itu yang buat hubungan kalian renggang. Padahal ada kecocokan. Ini dia merasa cocokan sama kamu nih. Ini ada seseorang di tengah-tengah hubungan kalian. Tapi sebenarnya orang ini nggak benar-benar cocok sama dia kayaknya. Karena di sini energinya kayak bertolak belakang. Dia sama pihak lain. Seandainya ada orang ketiga, ya. Apa tadi temanya? Lupaan banget aku sumpah orangnya. Dia yang ingin menyelesaikan konflik. Kayak gitu deh. Kalau kalian tuh punya tarot reader dengan kekurangannya, ya maaf aja ya. Kelebihannya tuh apa? Kelebihannya cuma bisa baca tarot. Pasti semua orang ada kelebihan dan kekurangan kan. Kalau lebih terus nanti kalian sirik sama aku ya kan. Ya aku banyak kurangnya aja, orang banyak yang sirik, gimana aku banyak lebihnya. Ya oke, kita lanjut. Dia yang ingin menyelesaikan konflik. Tuh, dia ngerasa perlu ada pembicaraan sama kamu nih. Kenapa perlu? Karena di sini tuh, ini ya ampun, kartu The Lovers terus yang keluar. Ya it means berarti dia ada perasaan, ada feeling ke kamu nih. Kenapa? Dia ingin menyelesaikan. Ya karena masih ada perasaan ke kamu. Jadi ada sesuatu yang menuntun dia atau menggerakkan dia supaya cari kamu, menuju kamu. Itu karena apa? Karena ada love di sini. Apa sih yang bikin seseorang tergerak hati atau actionnya? Ya karena ada perasaan. Apa yang bikin orang tuh kayak nggak mau cari seseorang? Ya karena nggak ada feeling apa-apa, ngapain cari? Bener nggak? Coba tanya ke diri kamu sendiri. Kamu kalau nggak ada feeling ke seseorang, pasti dong kayak ngapain? Buang waktu banget gue nyari si A, si B gitu kan. Nah itu yang menggerakkan dia sebenarnya love di sini. Entah dia ingin ada sebuah relationship sama kamu atau kalian pernah in relationship sebelumnya. Kamu sama dia tuh sebenarnya energinya beda tau. Entah yang satu toxic, yang satu positif. Entah ya memang suka ada perbedaan aja di antara kalian. Ini ada yang LDR nih. Atau jaraknya jauh di sini. Kalian suka ada komunikasi nggak jelas. Misalnya lagi ngobrol, komunikasi, ntar tiba-tiba obrolannya nggak jelas. Atau tiba-tiba nanti ada yang emosi, kayak gitu-gitu ya. Nih, udah menjauh. Ada yang merasa kehilangan di sini nih. Nggak baik-baik aja. Merasa ada jarak jadinya di antara kalian ketika menjauh ini. Ketika menjauh, dia merasakan energi yang negatif. Kayak
galau, overthinking, merasa kesepian, merasa kehilangan, dan rasa-rasa di low vibration lainnya ya. Apa ya? Ya dia merasa ada sesuatu terjadi di antara kalian, dan itu tuh kayak apa ya? Kayak sebuah bencana, sebuah disaster menurut dia. Aduh. Tahu kan, bencana itu kan sesuatu yang besar, bukan hal-hal kecil yang bisa diperbaiki, bisa diobrolin. Enggak, ini dia ngerasa udah bener-bener big problem, dan itu disaster menurut dia. Dia merasa cocok sebenarnya sama kamu. Di beberapa momen dia merasa sefrekuensi, kamu asik, dia nyaman sama kamu. Dan iya, ini orang tuh cukup sering hadir ke dalam hidup kamu. Contoh misalnya, ya dia selalu kasih kabar ke kamu tiap hari, ibaratnya tuh dia selalu nggak pernah absen lah gitu ya, selalu ada kehadirannya. Orangnya cukup penyabar, dia orangnya nih sibuk, banyak pekerjaan dan kesibukan. Bisa jadi nih ada transformasi yang dia lakukan. Ya semoga sih dia berubah ya, seandainya ya ada hal-hal buruk, semoga dia berubah. Ini ada ini nih kan, chance-nya kan. Iya, hubungannya mungkin kalian udah berakhir di sini, tapi bisa jadi ketika berakhir ada sesuatu yang pengen dia mulai sama kamu. Di sini ada kartu apa sih, kayak reborn, renewal, atau ada sesuatu yang baru yang pengen dia lakukan. Makanya dia ingin menyelesaikan hubungannya sama kamu, ingin menyelesaikan konflik di antara kalian. Maaf ya, asal ngomong aja ya, jangan sampai salah ngomong. Satu kata tuh bisa bikin netizen baper nanti. Menyelesaikan hubungan kak, menyelesaikan konflik maksudnya ya. Emang nih agak-agak asal kadang si Dinda nih, bikin netizen ini aja ya, emosi. Tuh, ada kartu harmoni ini 2 di sini. Ada kenyamanan yang dia rasakan sama kamu. Ini makin lama perasaannya makin bertumbuh dia rasanya. Tanpa dia sadari pun kok makin lama kok makin perasaannya makin besar gitu ke kamu. Mungkin dia ngerasa ya kehadiran kamu tuh melengkapi dia, ya, melengkapi hidupnya, atau ada beberapa kekurangan dia dan dia ngerasa itu dilengkapi sama kamu. Tuh kan, dia ngerasa fulfillment. Kehadiran kamu tuh ya itu tadi bikin hidup dia tuh lebih hidup lagi. Mungkin tadinya yang kayak aduh hidupnya biasa aja nih, merasa nggak ada yang sayang, nggak ada yang cinta sama dia, nggak ada yang care. Tapi pas kamu hadir dia ngerasa apa ya, menjadi seseorang yang ada yang memperhatikan atau ada yang sayang sama dia. Dia menganggap kamu itu dunianya ya. Tapi dia mencoba buat sabar nih untuk hubungan kalian. Ada sesuatu yang dia pikir ya udah sabar-sabar dulu. Tapi bisa jadi orang ini tuh orang yang gak bisa kamu buru-buruin. Dia perlu waktu untuk mengambil keputusan. Misalnya kamu ngerasa PDKT sama dia lama nih, karena ya dia ngerasanya butuh waktu untuk mengambil keputusan, untuk menentukan keputusan, untuk memilih kamu, untuk serius dalam sebuah hubungan, itu butuh waktu. Tuh kan, aku bilang orangnya tuh gampang overthinking tuh. Di sini ada worry kartunya tuh katanya. Ada rasa insecure ya, dia insecure ke kamu atau memang dia tipe yang insecure, merasa ada kekurangan. Atau dia ngerasa kamu lebih dari dia mungkin ya. Bagaimana nih? Perasaan dia ke kamu ya, perasaan dia yang ini. Perasaannya. Tuh kan, time to restore. Ada sesuatu yang ingin dia kembalikan. Restore di sini ya, yang aku tangkap adalah dia ingin mengembalikan hubungan kalian ke awal, ingin mengembalikan hubungan kalian ke semula gitu. Iya kan? Tahu kan restore itu ibaratnya kalau handphone itu kan di restore, kembali ke settingan awal. Iya kan? Kayak gitu kan? Nah, kayak gitu. Ada sesuatu yang ingin dia kembalikan. Ya, mungkin dia pikir ini harusnya nggak gini nih hubungan kita nih, ini harusnya nggak kayak gini nih kejadiannya, aku harus mengembalikan seperti sebelumnya nih gitu. Jadi ada yang ingin dia perbaiki, makanya kan dia ingin menyelesaikan konflik di antara kalian. Ini energi orang ini nih
menyeramkan ya, memang toxic kayaknya guys. Kalian berdealing sama orang yang toxic, manipulatif. Di sini ada energi foxnya soalnya. Yang kalian lihat tuh kadang bukan dia yang sesungguhnya. Di depan kalian mungkin personality-nya tuh lovely gitu ya, kayak care sama kamu. Tapi ada personality yang kayak kamu nggak tahu. Misalnya di depan lawan jenis dia cukup friendly, atau di depan lawan jenis tuh dia beda lagi, atau di sosial media kamu lihat dia berbeda, tapi ketika sama kamu dia menjadi seseorang yang beda lagi gitu. Jadi apakah dia punya dua kepribadian? Tapi memang personality-nya nih ya gitu, agak nggak terlalu positif. Di sini ada kartu Fox-nya soalnya ya. Jadi sesuatu yang dia tutupi, personality yang kayak kamu tuh nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya kayak gitu. Berarti kalian berdealing sama seseorang yang toxic. Jadi dipikirin lagi, ketika nanti dia hadir atau ingin menyelesaikan, kamu harus tahu maksudnya apa nih. Atau kamu bisa nggak ketika dia hadir datang, kalian kembali, kamu bisa nggak menerima karakter-karakter dia yang menurut kamu nih bukan gue banget nih. Dia bukan tipe gue banget nih, tapi gue udah terlanjur cinta sama dia. Nah, itu bisa nggak kamu toleransi sifat-sifat atau karakter dia yang menurut kamu tuh nggak banget. Nah, itu juga harus kamu pikirin, ya. Jangan sampai nanti ketika kembali, kalian dekat lagi, terus akhirnya terjadi hal yang sama, masalah yang sama. Kamu capek-capek juga, karena nggak ada perubahan, ya. Yang dia rasakan, dia ngerasa kesepian nih. Kesepian, sendirian gitu ya. Ada sebuah kesedihan. Ketika mungkin lagi ada konflik sama kamu nih, orang agak menutup diri, menutup hati. Bisa jadi ketika ada konflik dia nggak membuka diri ke lawan jenis. Ya, tapi dia berusaha menerima apa yang terjadi di hubungan kalian. Kayak berusaha terima atau berusaha ikhlas gitu ya. Dia diam kepoin kamu nih, masih pengen tahu tentang kamu. Ya, dia rasa emosi sedikit yang dia rasakan, kayak sebel atau kesel mungkin sama kamu. Apalagi kalau kamu diamin dia, kan jadi kayak, kok kamu diamin dia sih gitu ya, kok kamu cuek aja sama dia. Kayak gitu. Dia ini nih suka cari pencerahan nih. Kalau dia tahu tarot, mungkin dia suka cari-cari tahu tentang tarot, cari pencerahan di tarot, atau tanya teman-temannya, minta advice, insight harus seperti apa sama kamu nih gitu. Ini kamu tuh menghantui hidupnya dia sering terbayang tentang kamu. Kangen orang ini kayaknya nih. Merasa terikat, ada sebuah ikatan yang sulit dijelaskan. Tuh, dia ingin melepaskan topengnya kan, manipulatif sebenarnya, tapi dia ingin berusaha melepaskan topengnya. Contoh, misalnya ketika dia ingin menyelesaikan hubungannya sama kamu, nanti ada sesuatu yang akan dia ungkapkan atau dia jujur. Oke, aku ngerasain ini, yang aku pikirin ini gitu, yang aku rasakan ini. Mungkin nanti bakal ada sebuah kejujuran yang dia ungkapkan mungkin ke kamu. Karena dia nih, kalau kita lihat dari gambarnya, dia ada sesuatu yang mau dia lepaskan, ya. Dia pengen lepaskan itu apa sih, topengnya. Berarti kalau selama ini dia ada sesuatu yang dia tutupin atau nggak jujur, mungkin nanti ada sebuah kejujuran. Ya semoga sih. Kalau karakter agak susah ya, karakter biasa manipulatif terus tiba-tiba jujur gitu ya. Ya tapi ini nanti ada yang mau dia ungkapkan, mungkin ada sebuah kejujuran yang intinya ya kamu harus tahu lah gitu menurut dia. Coba kita lihat apa yang akan dia lakukan padamu. Dia yang ingin menyelesaikan konflik di antara kalian. Yang akan dia lakukan padamu adalah ingin bertemu sama kamu, pengen adanya pertemuan. Pengen adanya pertemuan, terus satu-satu diselesaikan ya, baik-baik. Ketika nih, kalau misalnya dia sibuk, banyak pekerjaan, dia akan memprioritaskan kamu nanti. Misalnya ya dia banyak kesibukan, susah nih dia mengatur waktu nih buat kamu misalnya untuk bertemu. Tapi kamu akan diprioritaskan nanti sama dia. Oh, bertemu sama kamu itu lebih penting gitu ya maksudnya.
dia akan berusaha baik ke kamu. Ibaratnya entah dia pas komunikasi, dia akan mengeluarkan kata-kata manis, kata-kata indah. Intinya dia akan menjaga komunikasi atau pertemuan tersebut tetap stabil, emosionalnya stabil gitu ya. Tetap sweet, nggak marah-marah, nggak sensitifan gitu. Jadi sebuah pengharapan di sini ya. Iya. Ketika dia kembali ya atau hadir atau ingin menyelesaikan konflik, ini ada sesuatu ini yang konsisten. Entah dia cari kamu tiap hari, entah kasih kabar kamu tiap hari. Pokoknya orang ini kamu bisa lihat kalau ada effort yang dia lakukan nanti ke kamu. Dan effortnya itu atau apa yang dia lakukan itu nanti konsisten kayaknya. Anggaplah dia nggak hilang-hilangan lah gitu mungkin. Apalagi ya? Dia kepikiran kamu terus. Ada rasa beban kalau dia udah menyakiti kamu di sini. Tapi dia bingung apa yang harus dilakukan ke kamu. Apa sih yang bisa bikin supaya kamu tuh nggak sakit hati, nggak marah ke dia. Apa yang bisa bikin, apa yang bisa dia lakukan untuk menyembuhkan luka-luka yang udah dia lakukan ke kamu. Itu maksudnya. Dia akan ini nih, entah kalau dia ngeblok kamu, dia akan membuka akses sedikit-sedikit atau pelan-pelan. Entah dia akan buka blokiran atau dia bakal kasih kode-kode atau tanda-tanda apa gitu ya. Karena orang ini aku ngerasa egonya ya lumayan lah ya. Jadi ibaratnya dia menuju kamu ingin menyelesaikan, tapi gimana nih supaya nggak terlalu kelihatan kalau dia tuh masih menginginkan kamu, kalau dia tuh ingin menyelesaikan, tapi gimana nih caranya supaya dia menuju kamu tapi nggak bikin dia malu gitu loh ya. Ini energinya energi kebingungan sih sebenarnya yang ini banyaknya. Yang dia akan lakukan, dia berusaha untuk tidak menyakiti kamu nih dengan kata-katanya atau dengan tingkah lakunya. Dan dia masih mempertimbangkan kamu. Ibaratnya kamu tuh masih dia pertimbangkan. Masih dia pertimbangkan gini. Jadi kayak anggaplah kamu itu masih masuk di nominasinya dia. Nominasi pilihan orang-orang yang dekat sama dia. Kalau udah nggak masuk pertimbangan kan ya pasti kamu udah di blacklist. Udahlah nggak mau deket lagi nih sama kamu. Udahlah bye-bye dia sama kamu. Tapi kalau kamu enggak, masih dia pertimbangkan di sini. Ya, atau ibaratnya gini, ketika dia ingin menyelesaikan konflik atau ingin bertemu sama kamu, dia penuh pertimbangan. Kamu mau nggak ya diajak ketemu? Kamu gimana ya nanti pas aku chat atau dia cari kamu, reaksinya gimana, responnya gimana? Nah, pertimbangan ini termasuk kayak dia maju mundur. Dia mau tiba-tiba kayak ada hal yang bikin dia nanti aja deh cari kamunya. Dia ingin menyelesaikan, tiba-tiba dia mikirnya nanti aja deh, takut kamu masih marah gitu ya. Maka ini penuh pertimbangan ya. Tapi energinya yang strong adalah orang ini pengen adanya pertemuan sih. Mungkin dia pikir menyelesaikan konflik itu salah satunya dengan bertemu ya. Oke, itu aja kayaknya ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia yang ingin menyelesaikan konflik di antara kalian. Ada zodiak Sagittarius, Virgo, Aries, Cancer, Aquarius, Taurus, Pisces, Scorpio, dan Leo. Inisial hurufnya dia yang ingin menyelesaikan konflik di antara kalian. Ada inisial huruf G, T, X, B, I, V, S, Z, N, P, F, M, O, D, dan K ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul.